2023 resesi. Belakangan ini kita dengar banyak banget berita soal resesi nih. Benar, Kan? benar. Dan katanya dunia bakal gelap di tahun depan. Bakal gelap ya, Ya, kenapa banyak tuh, yang Ki? ngomong. Pemadaman Nggak massal tahu. apa gimana? Iya, mungkin mati lampu rame-rame. Lampu rame. Banyak yang bilang, aku juga lihat Kak, ada Pak Jokowi bilang, Bu Sri Mulyani bilang, Ya, Pak Luhut juga bilang, Hmm. ya kan, bahwa tahun depan itu bakal gelap karena perekonomiannya sulit. perekonomian sulit dan Atau terutama resesi ya. yang akan Resesi, terjadi. bener. Nah, masalahnya adalah resesi, orang pada tahu nggak sih apa sih itu resesi gitu kan ya. Poinnya bagus tuh. Nah. Nah, jadi ini teman-teman ya, resesi itu adalah perlambatan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau 6 bulan. 2 kuartal ya, 6 2 bulan kuartal, ya. Benar. Mm-mm. Dan Indonesia sendiri pernah mengalami resesi di tahun berapa aja, Ki? Di tahun 98 tuh. 98 ketika Mungkin krisis kalau yang udah moneter lewat, ya. iya krisis Ya. moneter pasti orang tahu. Terus 2020 kemarin, 2020 pas pandemi. pas pandemi Ya. kehit kan. Betul. Nah, ada tuh datanya memang perlambatan 2 kuartal, 2 6 kuartal, bulan. ya. Negatif ya pertumbuhannya Betul. ya. Heeh. Oke. Terus di 2008 juga sebenarnya terjadi resesi global. Nah, ada Betul tuh, ya? baru aku mau bilang 2008 tuh sebenarnya aku pernah lihat bahwa ada resesi global juga. Ya. Tapi ternyata Indonesia Indonesia nggak kena ya? nggak kena. Padahal orang-orang bilang, wah pada gunjang-ganjing resesi-resesi, ternyata nggak. Kenapa? Berdasarkan datanya dia nggak minus, Ya, pertumbuhan ekonominya nggak negatif. nggak negatif. Ya, cuman melambat aja turun gitu ya. Cuma melambat, melandai Betul. gitu ya. Nah, efeknya juga ke pasar saham dan juga ya pasar keuangan ya. Itu sempat turun juga tuh ketika di 2008. Meskipun Indonesia nggak resesi tadi ya. Betul. Gitu. Tapi recovery-nya balik lagi itu cepat karena memang Indonesia secara sektor utamanya gitu ya, sektor real itu nggak terdampak dari resesi global. Makanya kadang-kadang tuh mungkin karena fear, karena takut, ya kan, betul, market, betul. pasar Jadi pada banyak yang ngejual ya. pada ngejual. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak resesi kan ekonomi tetap jalan. Jadi teman-teman sekali lagi ke Indonesia, pertanyaannya adalah Indonesia bakal resesi nggak sih? Ya kan? Itu kan sering pertanyaan tuh. banyak orang nih. Bener. Sekarang gitu ya. Banyak ditakutin nih berita mana. Kita ingin clearkan di sini. Ya, betul. Karena kita mainnya kan data ya. Resesi juga tadi bilangnya data. 2 kuartal berturut-turut. Ya. Nah, berdasarkan data yang ada, Indonesia nih masih naik. Justru kemarin 5,44. Ya, betul. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2022 itu masih tumbuh sekitar 5%-an ya. Betul. Dan itu stabil. Stabil, Betul. bener. Dan jika dibandingkan dengan US, Nah. US itu udah grafiknya agak melandai turun. betul. Oke, jadi kalau dibilang bakal resesi apa enggak, nggak Bakal ada yang resesi tahu nggak? sebenarnya. Nggak ada yang ya. tahu, Tapi bener nggak? kalau dilihat dari data sekarang yang masih kuat banget nih pertumbuhan Iya. ekonomi Indonesia, kemungkinan bakal lebih ke ya perlambatan pertumbuhan aja sih, Bener. tapi nggak sampai negatif ataupun nggak tumbuh. Iya, jadi nggak sampai separah yang diberitakan lah. Jadi Betul. kita jangan sampai kita fear juga ya. Kita jadi takut, Ya, kita jadi jual semua panik. investasi. Dari sekarang udah mulai ataupun, jual-jualan sekarang gitu udah ya. jual rumah, pindah ke luar negeri, nggak usah ya. Semua. Nah, supaya teman-teman nggak panik, di Ya. sini kita bakal kasih tips investasi supaya kita bisa tetap berinvestasi di tengah ketidakpastian, kemungkinan resesi di tahun depan, supaya teman-teman bisa tetap percaya diri dan berinvestasi. Betul. Jadi kita nggak perlu takut, tapi kita juga siap-siap lah istilahnya ya. Kita Jadi, mempersiapkan diri ya. mempersiapkan Betul. diri. Jadi ada 3 tips nih dari kita. Oke, tips yang pertama apa, Ki? Nah, tips pertama ini adalah kita lebih ke arah defensive mode, Defensif. yaitu Oke. perbanyak dana darurat. Perbanyak dana darurat, karena kita tahu di depan ini kemungkinan hujan ya. Iya, kalau tahun depan memang gelap kan, mendung kayak udah mau hujan kan. Betul. Kita Nah, harus sediain sediain nih. payung. Ya. Nah, dana darurat payungnya. Jadi kalau yang belum ideal, apalagi yang belum punya, nah udah mulai deh dari sekarang hemat-hemat lah, ya kan? Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah dibeli gitu ya. Jadi bisa perbanyak dana daruratnya. Ya, jadi kalau yang masih belum punya harus punya gitu ya, Bener. mulai ngumpulin. Dan yang udah punya, misalnya biasa alokasi 1 juta per bulan gitu ya buat dana darurat bisa dinaikin. nih. Dinaikin. Gitu. Nah, Kak, orang suka nanya nih, Hmm. kalau misalnya dana darurat simpannya di mana? Nah, kalau simpannya di mana? Kalau gue pribadi ya, Eh. gue lebih seneng sih simpannya di RDPU.
RDPU. Reksadana Kenapa, pasar Kak? uang. Karena satu, dana darurat itu kan harus tersedia kapan aja Yes. ketika dibutuhkan. Ya. Dan di reksadana pasar uang, terutama di Bibit ada instant redemption. Ada yang petir, Ya, instant jadi redemption. bisa dicairin dalam hitungan detik, itu pas banget buat dana darurat. Betul. Dan yang paling penting adalah uang kita tetap bertumbuh. Nah, penting banget tuh. Dapat Jadi, return kan, dapat kalau return. 5% setahun lumayan lah, daripada nggak dapat Exactly. kalau bisa kita simpan di tabungan bank. Bener. Dan apalagi kalau misalnya sekarang nih Kak, Hmm. kan suku bunga pada lagi raise up nih. Pada lagi naik ya. Pada lagi naik. Betul. RDPU kan isinya deposito. Deposito. Hmm. Jadi ada kemungkinan ikut naik juga. Ada promosi ya? Iya. Kita kan nggak tahu nih resesi bakal terjadi atau enggak, tapi seenggaknya dengan kita taruh di instrumen yang menghasilkan return, sekalipun nggak terjadi resesi, kita nggak kehilangan momen dan Nggak tetap kehilangan return. momen, bener. Dan Betul. juga sama kayak inflasi, bener kan Ya. ya? Karena suku bunga ikut naik. Ya. Yes. Yang kedua apa Kak? Yang kedua adalah nyontek dulu. Oh iya, oke boleh. Kita harus diversifikasi aset. Nah, Diversifikasi ini adalah kita jadi membagi telur kita ke beberapa keranjang. Misalnya kita biasa investasi di reksadana aja, Ki. yes. Kita harus mulai berpikir cari instrumen lain yang bisa memitigasi resiko. Ya, jadi Ya. kita exposure terhadap resikonya itu berkurang karena kita punya beberapa aset. aset jenis kelas yang aset. berbeda ya. Betul. Contohnya adalah SBN, ya kan? Di Ya. Bibit tuh bisa SBN, bener kan? jangan jualan mulu dong. Jadi teman-teman kalau misalnya yang punya reksadana, kita bisa mulai pertimbangin beli SBN. Kenapa? Nah, SBN ini sebenarnya cocok banget buat diversifikasi karena ada kepastian. Ada kepastian, Iya, jaminan pemerintah. Jaminan pemerintah. Surat berharga negara. Betul. Ya videonya udah banyak lah ya, kita nggak Ya, bahas itu di bisa sini cek ya. aja di YouTube Bibit. Jadi nanti ketika terjadi resesi ataupun enggak gitu ya, terutama kalau misalnya amit-amit terjadi, Iya. kita tetap bisa nggak semuanya turun nih aset kita. Betul. Kalau kita taruh di reksadana sahamnya turun, kita Ada yang lain kita yang masih bisa punya yang lain fix SBN gitu. yang bisa ngasih Ah, rutin pendapatan tetap ya selama Iya. setiap bulan dan juga tetap tetap dijamin. Tetap dijamin, Selama ya. Indonesia masih ada, bener ya. Kita nggak Ya. mungkin bilang, wah jangan-jangan Indonesia kena enggak kan ya. Nah, ini Ya, kan pemerintah betul. Indonesia yang mengeluarkan. pokoknya safe banget kalau kita Safe investasi banget. di SBN ya. Itu Jualan contoh ya. juga kan. Selanjutnya adalah tips yang ketiga, Tips yang ketiga, yaitu apa tuh Kak? nabung rutin. Nah, Ya, jadi ini teman-teman, ini penting banget. ini penting banget. Ini penting Ya, banget. Yang kita sebut Betul. sebagai nabung rutin adalah atau dollar cost averaging. Dollar Ini cost tuh banyak banget manfaatnya, terutama di tengah ketidakpastian ini gitu ya. Setuju. Jadi selain kalau kita nabung konsisten tiap bulan, otomatis kita juga jadinya nggak perlu mood pusing gitu ya. Akan resesi nggak sih? Karena kita terus konsisten. Bener. Akhirnya nggak ada faktor takut tuh. Iya, nggak perlu takut juga. Betul. Karena berdasarkan data sebenarnya ya, kalau kita tarik panjang, kita punya tujuan jangka keuangan tuh panjang, 10 tahun, 20 tahun, Ya. itu sebenarnya ada grafik naik terus. Naik Baik terus. reksadana pasar uang, reksadana obligasi, maupun reksadana Reksadana saham. Walaupun sebenarnya ketika ada momen-momen kayak resesi turun dulu nih pasar Turun saham. dulu. Tapi nanti naik lagi kan. Tapi kan nabung rutin, Kak. Dapat harga di bawah dong. Benar. Dan nanti Ya kan kan? naik lagi ujungnya. Nanti naik lagi. Jadi ketika kita dapat harga di bawah, nanti naik lagi, ya kita udah Iya, untung sebenarnya. Kita udah untung. Udah untung. Jadi nggak usah pusing. Ya. Itu udah strategi paling ampuh sih sebenarnya. Betul, ini cara untuk meminimalisir ketakutan ya, karena biasanya kalau orang market timing Iya. ya, ketika wah udah tahu nih bakal resesi ini, dia jadi nahan nih, nggak invest, Naik, malah naik. malah naik, akhirnya dia ketinggalan. Ketinggalan. Atau akhirnya dia nggak invest, kehilangan momentum. Kehilangan momentum. Iya. Atau dia invest malah jatuh. Iya. Nah, kan jadi itulah, betul. ya kita nggak pernah tahu yang namanya ini akan terjadi iya atau enggak. Tapi setidaknya ya kita stay invested aja. Betul, dollar cost Iya. averaging atau nabung rutin ya teman-teman. Yes. Itu udah semua tuh, udah 3 tips. Oke. Udah ampuh banget. Ya. Menurut aku itu bisa dipakai di semua resesi bahkan. Yes, betul. Di semua waktu. Ampuh banget, anti resesi Ampuh pokoknya ya. Yes. Oke. Ya, jadi kesimpulannya kita mungkin nggak tahu ya resesi akan terjadi atau enggak. Tapi kita sebagai investor yang bijak, kita harus mempersiapkan diri supaya dalam keadaan apapun kita bisa terus investasi. Bener. Bener. Betul, ya. Yang penting stay invested, tetap investasi dalam keadaan apapun. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan berita-berita yang menggembor-gemborkan dan menebarkan ketakutan. Betul. Karena sekali lagi itu semua hanya kemungkinan. Itu Bibit News hari ini. Thank you. Kalau misalkan ada komentar, ada pertanyaan, atau apa yang kita mau bahas, tolong di kolom komentar. Tetap subscribe ya. Ya, sampai Bye-bye. ketemu lagi di Bibit News.